Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, di mana saja pun berada yang saya kasihi di dalam nama Bapak Yeshua Mashiach Elohim. Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, saya sekarang lagi di laut, menikmati suasana di laut, dan laut ini bukan laut sembarangan. Ini rahasia. Saya sebagai saksi akan menulis atau menyampaikan, yaitu tentang laut ini. Ini adalah suatu rahasia yang tidak dituliskan dalam firman, tetapi ada suatu firman yang berkata di dalam Injil Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak firman-firman yang dirahasiakan, tetapi kalau semua firman itu satu persatu, maka dunia ini tidak memuat. Bapak, Ibu, saudara, teman-teman, dulunya ini bukan lautan. Dulu ini sampai ke sana, ini adalah danau. Danau perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Dan yang ini adalah daerah Samaria. Di sini ada sumur Yusuf. Ada sumur Yusuf sampai sekarang ini. Dan Papua adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru. Adalah Israel yang tertua di seluruh dunia. Dan di depan sana, tanjung yang di depan sana adalah Tanjung Tanah Merah. Itu adalah Bukit Galpada atau Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Tuhan Yesus disalibkan di depan. 2000 tahun yang berapa lamanya. Ini tempat sejarahnya. Tuhan Yesus disalibkan. Dulu ini adalah danau. Pulau-pulau menjadi satu semua. Karena pemberontakan atas bangsa Sion, orang Israel, sehingga Tuhan merubah semua menjadi lautan sekarang. Dan kampung yang ada yang biru di sana itu adalah Terbesupa. Kalau diartikan secara rohani, itu adalah Yerusalem. Yerusalem, terus di pasir yang warna kuning sana itu, yang panjang, itu adalah tempat salah satu murid Tuhan disalibkan, yaitu Simon Petrus disalibkan di situ. Kepalanya ke bawah dengan tangannya, kakinya ke atas. Dan pasir yang panjang sana itu namanya Amai. Amai bangsa orang Yahudi. Kalau ini orang Yudea. Sejarah di Papua begitu banyak. Kalau dibongkar satu persatu terlalu banyak sejarah. Dan di Terbesupa sana, Raja Pontius Pilatus, keluarganya masih ada sampai sekarang.
diamai keluarga Herodes, yaitu keluarga Oya itu masih ada sampai sekarang. Dan di bawah Sion, di bawah pintu utama kerajaan surga, yaitu Krimpong, di situ ada kuburan Adam. Adam dikuburnya di situ. Secara rohani, Sion kalau dilihat secara rohaninya itu adalah Taman Eden di atas. Satu bagian dengan kerajaan surga ini, lautan kaca ini. Ini adalah tempat para murid dengan Tuhan Yesus menjala ikan, yaitu Simon Petrus. Ini tempat bersejarah semua ini. Tempat bersejarah. Semenjak saya lahir di tanah Papua, dari umur 5 tahun, iblis sudah berjuang mau bunuh saya. Berkali-kali iblis berjuang. Sampai saya menjadi anggota juga berjuang. Tapi saya tampil 2016 sebagai saksi. Puji nama Bapak Yahweh, sungguh baik kepada kita sehingga dia tampilkan saya sebagai saksi. Saya keluar dari sana, Sion. Diutus oleh Bapakku dari Sion. Salah satu malaikat kitab Wahyu yang menyampaikan sejarah yang tersembunyi berapa bab lamanya. Papua begitu banyak makna, rahasia-rahasia yang tersembunyi. Kalau dibilang di lautan yang ada seperti awan tutup di sana, itu adalah lautan Pasifik. Tapi di dalamnya itu ada tembok Yeriko, memanjang mulai dari Jayapura sampai di Sarmi, di tembok Yeriko. Gimana bangsa Israel merebut tembok Yeriko. Begitu banyak sejarah kalau saya buka satu persatu, karena ini di luar logika manusia. Karena banyak orang-orang yang tidak percaya dan mereka berjuang mengajar para utusan, dan mereka mengajar para malaikat yang diutus dari Sion yang ada di seluruh dunia. Ada 8 malaikat kitab Wahyu. Dan di Indonesia ada 5 malaikat kitab Wahyu. Salah satunya adalah memegang gulungan kitab Wahyu. Dan yang ketujuhnya itu adalah bagian dari
malaikat yang pertama, yaitu yang memegang gulungan kitab wahyu. Karena dia yang pertama menerima gulungan kitab wahyu, dari dia baru Tuhan Yesus yang memegang gulungan kitab itu membuka dan menyerahkan ke malaikat kitab wahyu, dan malaikat kitab wahyu itu menyerahkan kepada gulungan kitab wahyu itu kepada ketujuh bintang, ketujuh malaikat untuk melakukan hukuman atas dunia ini. Dan banyak orang mempelajari tentang kami. Saya tahun 2021, yang umur saya baru 32, saya masuk kerjaan surga, lihat saya baru umur 8 tahun. 8 tahun bersama dengan Ibu Maria. Dan Bapak Yahweh memanggil saya pergi kepada Bapak, saya melapor apa yang terjadi di dunia ini. Saya juga salah satu malaikat untuk melapor apa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi orang-orang yang mencari tentang roh Nabi Elia, carilah sendiri. Yaitu ular-ular yang tidak percaya, cari sendiri. Jangan menyerang 8 malaikat kitab wahyu ini. Cari roh Elia itu. Dia ada di dunia ini, carilah dia. Karena 8 malaikat, 5 di Indonesia, 1 di Eropa, 1 di China, 1 di Amerika. Saya sudah banyak sekali yang untuk dibunuh iblis. Tapi puji nama Bapak Yahweh, dia masih melindungi saya sampai saat ini. Saya tidak mencari pujian dari manusia, tidak. Pujian manusia itu adalah bohong, alias abuti. Di depan bikinnya halem-halem, tapi di belakang munafik-munafik. Saya bukan mencari pujian dari manusia, saya cari pujian dari Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh yang memuji saya. Saya juga diberikan oleh kunci, yaitu kunci rumah saya, istana dalam kerajaan surga. Tapi saya tidak membuka identitas lengkap saya. Siapa malaikat ini, yang namanya ini, tidak akan, itu rahasia. Jadi orang-orang yang mencari roh Elia, carilah sampai kau ketemu. Satu lagi, Bapak Yahweh berikan rahasia kepada saya adalah semua umat manusia yang ada di dunia ini sudah kembali kepada masa 1652 Masehi. Artinya banyak orang hidup di dalam dosa, tidak mau bertobat. Angku rohani, rangku jasmani. Sombong bukan main, munafik. Tidak mau dengar para malaikat, 8 malaikat yang menyampaikan kitab wahyu. Mereka berjuang mau mengatur-atur mereka, seolah-olah mereka yang melebihi dari 8 malaikat kitab wahyu. Kalau mereka tidak sadar kalau mereka akan dihukum oleh 8 malaikat itu. Itu murka-murka Bapa yang akan mereka lakukan di dalam dunia ini. 8 malaikat kitab wahyu ini.
Rahasia-rahasia yang tersembunyi di tanah Papua cukup besar. Disinilah tempat iblis-iblis baru akan keluar dari dalam laut, dalam bumi. Ini tempat sejarah seluruh dunia. Dan Bapak Yahweh menyampaikan kepada saya bahwa kita semua umat manusia yang kita satu itu ada benawa dari sana, dari Sion, dari Eden, secara rohani. Dari Eden, keluar dari Eden. Nenek moyang kita satu, ada benawa. Dan Bapak Yahweh juga, yaitu Tuhan Yesus Kristus berfirman kepada saya bahwa karena kehangkuan umat manusia dipimpin oleh Nimrod, Raja Nimrod, untuk membangun menara Babel untuk mencari nama di seluruh dunia. Tapi Tuhan mengetahui rencana mereka, Bapa mengetahui, sehingga menghancur pikiran mereka, sehingga bahasa mereka berubah. Bangsa lain dengan suku lain punya bahasa beda-beda, sehingga menaranya itu tidak dibangun. Kenapa? Dikacau oleh Tuhan, karena mereka angkuh, sombong, karena main kejahatannya bukan main. Tersebarlah semua bangsa ke seluruh dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berfirman kepada saya bahwa anakku, semua umat manusia yang ada di seluruh dunia ini adalah orang Papua. Aku itulah Tuhan Yesus. Aku menyayangi orang Papua yang di timur. Aku menyayangi orang Papua yang di barat. Aku menyayangi orang Papua yang ada di selatan. Aku menyayangi orang Papua yang ada di utara. Dan aku sendiri pun orang Papua. Dari keturunan Daud, dari keluarga Maria seperti saya ini. Yaitu dari Sion, dari keluarga, sampai dititipkan di keluarga Maria, di keturunan Daud. Dan keluarga Tuhan sebagiannya tersebar ke sana. Yerusalem. Ini tempat Tuhan Yesus disalibkan sampai ke sana. Di tanah merah. Ini tempat sejarah. Iblis-iblis di sini banyak. Banyak orang masih percaya ke kuasa kegelapan. Mereka belum berbalik. Karena apa? Mereka angkuh rohani jasmani. Sombong bukan main. Mau dibilang hamba Tuhan, sombong bukan main. Kenapa? Bukan pelaku-pelaku firman. Cuma tahu membaca, tapi bukan menjadi pelaku. Baru kebanyakan. Hamba Tuhan sudah terima tanda. Bilangan 666. Minum jus naga. Nikmat benar. Sehingga mereka minum. Mereka menjumus domba-domba. Domba yang buta tuli yang telanjang, tidak mau mengerti. Para saksi-saksi menyampaikan, mereka ikut juga terjemus kepada hamba-hamba uang. Sehingga mereka menerima tanda. Bukan main. Penyesat-penyesat zaman sekarang ini. Sekarang Roh Kudus tidak berdiam di dalam gedung-gedung gereja. Roh Kudus berdiam di dalam setiap pribadi masing-masing orang yang menjadi pelaku firman, yaitu membayar harga yang sudah bercahaya, yang namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Dan kalau semua orang yang meninggal, mereka akan kembali ke Sion.
karena disinilah tempat asal mereka, kembali ke masuk dalam kerjaan surga pintu utama. Itu nama-nama yang terus dalam buku kehidupan. Dan Indonesia ditopang oleh kerajaan surga. Pintu utama di Sion, Papua, dan pintu terakhir di Batam, itu 12. Hidup bersama Tuhan dengan Bapa Yahweh itu sungguh menyenangkan. Tapi hidup di dunia ini malahan para saksi yang menyampaikan firman, hamba uang ini tidak percaya, mereka seolah-olah menolak. Mereka bilang apa? Kita saksi dusta. Padahal mereka itu nabi-nabi palsu yang menyesatkan seluruh domba-domba dari seluruh dunia ini, sehingga menerima tanda 666. Saya berjalan sama Bapak Yahweh, sudah lihat neraka, surga, semua sudah bersama Bapak Yahweh. Saya tidak mau Bapak, Ibu, saudara, saudari, teman-teman semua memuji saya, tidak. Kita harus memuji nama Bapak Yesua Masih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Cuma kepadanya lah kita memuji dan meninggikan namanya. Jangan pernah mencari pujian dari manusia. Pujian dari manusia tidak menyenangkan. Di belakangnya detikan seperti duri, sakit benar. Oleh karena itu jangan menerima pujian dari manusia. Yang angkuh rohani, angkuh jasmani, bukan main. Manusia munafik, sombong. Tetapi kalau mereka bukan jadi pelaku firman, walaupun mereka menerima tanda, kalau mereka bertobat, mereka masuk ke dalam kerajaan surga, mereka seperti bayi-bayi. Karena apa? Semua pekerjaan mereka yang mereka lakukan terbakar, keluar dalam api. Tapi bersyukur mereka masuk surga, mereka seperti bayi-bayi, diambil di taman-taman saja. Saya tahu Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman, terutama hamba Tuhan, hamba uang, mereka emosi. Karena apa? Jika mereka sudah dirasuki oleh iblis. Kebenaran dibalik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Suka munafik hamba uang. Jangan mengejar pujian dari manusia. Kejarlah pujian dari surga. Yaitu Injil Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapakku dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekian pada saat ini kesaksian yang hamba kami menyampaikan. Apabila ada salah dan dosa yang hamba kami sampaikan, yang kami pakai suaranya, dan kami keluar, dia menyampaikan, kami masuk, jadi bergantian. Tidak ada salah dari dia, tolong dimaafkan. Sekiranya Bapak Yesua Masih Elohim memberkati dan melindungi kita di mana saja pun kita berada. Shalom. Bapak Yesus Masih Elohim memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin.